Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 27 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Ratih Singarimbun. Kepada Ibu Ratih, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam. Bacaan renungan malam kita pada tanggal 27 Februari 2026 berjudul Kelahiran Kerajaan-Mu. Ayat inti terdapat dalam 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen sebenarnya bukanlah Kristen sejati. Allah tidak akan membawa siapapun ke surga kecuali mereka yang terlebih dahulu dijadikan orang kudus di dunia ini melalui kasih karunia Kristus, mereka yang di dalam dirinya Allah dapat melihat teladan Kristus. Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dalam Yakobus 5 ayat 11. Ia memandang umat tebusannya dengan penuh kasih sayang. Ia siap mengampuni dosa mereka jika mereka mau menyerah dan setia kepadanya. Untuk menjadi adil dan sekaligus membenarkan orang berdosa, Ia menimpakan hukuman dosa kepada anaknya yang tunggal. Demi Kristus, Ia mengampuni mereka yang takut akan Dia. Ia tidak melihat lagi kenajisan orang berdosa di dalam mereka. Ia mengenali di dalam mereka rupa anaknya yang mereka percayai. Hanya dengan cara inilah Allah dapat berkenan kepada kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam Yohanes 1 ayat 12. Jika bukan karena pengorbanan perdamaian Kristus, tidak akan ada sesuatu pun dalam diri kita yang dapat menyenangkan Allah. Semua kebaikan alamiah manusia tidak berarti di hadapannya. Ia tidak berkenan kepada siapapun yang masih mempertahankan tabiat lamanya dan belum diperbaharui dalam pengetahuan serta kasih karunia sehingga menjadi manusia baru di dalam Kristus. Pendidikan, talenta, dan harta kita adalah karunia yang dipercayakan Allah untuk menguji kita. Jika kita menggunakannya untuk meninggikan diri, Allah berkata, "Aku tidak dapat berkenan kepada mereka sebab Kristus telah mati bagi mereka dengan sia-sia." Untuk menghiasi ajaran Kristus, Juru Selamat kita, kita harus memiliki pikiran yang sama seperti Kristus. Kesenangan dan ketidaksenangan kita, keinginan untuk menjadi yang pertama, dan kecenderungan untuk mengutamakan diri sendiri dengan merugikan orang lain harus dikalahkan. Damai sejahtera Allah harus memerintah di dalam hati kita. Kristus harus hidup di dalam kita sebagai prinsip yang aktif dan berkuasa. Melalui ketaatanmu kepada Allah, hormatilah dirimu sebagai milik yang telah ditebus oleh anaknya yang terkasih. Carilah pengangkatan dalam Kristus. Pekerjaan ini kekal selama-lamanya. Mungkinkah kita anak-anak Allah melupakan kelahiran kerajaan kita?
Bukankah seharusnya kita menghormati Tuhan yang juru selamat kita, Yesus Kristus? Bukankah kita harus menyatakan puji-pujian kepada Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib? Demikianlah bacaan renungan malam kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penetelayanan Ibu Ratih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Judul renungan malam ini dalam bahasa Inggris adalah Your Royal Birth. Secara harafiah berarti kelahiran kerajaanmu atau kelahiranmu sebagai bangsawan atau anak raja. Maknanya bukan tentang kelahiran jasmani, tetapi tentang kelahiran rohani. Rasul Petrus menyebut umat percaya sebagai imamat yang rajani, sebagaimana di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pertanyaannya adalah, kapan kelahiran kita disebut kelahiran kerajaanmu atau your royal birth? Kelahiran kerajaanmu atau your royal birth terjadi pada saat seseorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini disebut juga sebagai kelahiran kembali. Apa yang Yesus katakan tentang kelahiran kerajaan atau kelahiran kembali ini? Rasul Yohanes menuliskan percakapan Yesus dengan Nikodemus, seorang Farisi dan pengajar Israel, tentang kelahiran kembali sebagaimana di dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Kelahiran kerajaanmu atau your royal birth terjadi pada saat seseorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kita dilahirkan kembali, diangkat menjadi anak Allah, raja di atas segala raja, sehingga kita memiliki status kerajaan sebagai anggota keluarga surgawi. Makna royal atau kerajaan atau disebut bangsawan menunjuk pada hubungan dengan raja, status bangsawan dan identitas sebagai anggota keluarga kerajaan. Yang dimaksudkan di sini adalah anggota kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dalam konteks rohani, ini berarti orang percaya menjadi bagian dari keluarga raja, segala raja. Selanjutnya, Rasul Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 12-13 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kelahiran kembali adalah pekerjaan Roh Kudus yang adalah Roh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita lahir kembali dengan menerima Roh Kristus yang adalah Roh kebenaran, dan Kristus terbentuk di dalam kita. Apa tanda seseorang benar-benar mengalami kelahiran kerajaan atau kelahiran kembali? Seseorang benar-benar mengalami kelahiran kerajaan atau kelahiran kembali, tandanya adalah perubahan karakter. Kehidupan yang lama sudah berlalu, hidup damai di dalam Kristus, dan hidup bukan lagi untuk diri sendiri. Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Korintus, juga ke jemaat Galatia dan Kolose
berkata. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Roh Nubuat di dalam letter 221 tahun 1903 paragraf 9 berkata, Dia yang dilahirkan kembali dari roh menyatakan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita mengalami kelahiran kembali, kita adalah ciptaan baru dan kita memiliki motif, tindakan yang baru dan lebih tinggi. Selanjutnya, Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 24 Februari tahun 1890, paragraf 3 berkata, Setiap orang yang adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus akan memiliki motif tindakan yang baru dan lebih tinggi, karena Roh Kristus di dalam akan mendorong perbuatannya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen sebenarnya bukanlah Kristen sejati. Allah tidak akan membawa siapapun ke sorga, kecuali mereka yang terlebih dahulu dijadikan orang kudus di dunia ini melalui kasih karunia Kristus, yaitu Roh Kristus. Mereka yang di dalam dirinya Allah dapat melihat teladan Kristus. Marilah kita membuka hati, membuka pintu hati, dan mengizinkan Yesus Kristus masuk dan tinggal di dalamnya, agar kita lahir baru. Status kita berubah dari anak dunia, anak kegelapan, menjadi anak Raja Sorga. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Sesungguhnya status kami sebagai anak Raja, karena lahir kembali dengan menerima anak-Mu Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Namun, kami sering lupa status kami ini dengan perbuatan kami yang jahat dan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus ke dalam hati kami, agar kami hidup sesuai dengan status kami sebagai anak Allah, anak Raja Sorga. Biarlah karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.